Pak Wi itu sudah keluar merahnya tuh. Kenapa? Merahnya sudah mulai nongol loh, Pak. Iya, biasa Pak Itu di kan awal. jam 9 itu, Pak. Iya, Sudah biasa. tadi candle, Pak. Iya, ya masih awal Itu begini Pak. Ini bukan berarti kuat turun lagi. Sekali lagi oh bukan bukan pertanda ya, Pak. bukan. Ini kan cuma penolakan. Ini yang mewujudkan dari penolakan ini seller ini. Tapi kan masih buyer kan Oh. masih kuat di sini. Buyer kan masih berjajar. Sehingga tadi saya sampaikan dua-duanya punya peluang. Ini paling nanti ditolak ke bawah, habis itu sampai bawah naik lagi. Oh. Seller ini wujud dari penolakan sumbu di bawah sebelah kirinya ini. Kan awalnya naik, kemudian ditolak. Nah, ditolak ini biasanya diwujudkan di candle selanjutnya nanti. Kalau dia jelang ganti candle sudah terbentuk, maka dia bisa muncul di candle selanjutnya ini. Ya, karena ini penolakan. Kalau kita ukur sumbu dengan bodinya, ini panjang sumbunya, panjang sumbu di atas. Artinya seller tekanannya kuat. Tapi jangan lupa, kekuatannya sama, masih sama, jadi turun sampai naiknya ini hampir sama. Sehingga dengan posisi yang imbang, naik dan naik turunnya punya kekuatan yang sama nanti. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita masuk di posisi seperti ini, posisi bingung seperti ini, ya kita akan terseret nanti. Karena ini sangat berbahaya, area rawan dan beresiko. Kita ambil posisi buy juga sudah banyak penolakan. Kita ambil posisi sell, ini posisinya buy masih bercokol dengan kuat di sana. Ya, maka untuk menguji buyer kuat nanti breakout dulu di sini. Ya karena ini ada sumbunya, maka sekarang breakoutnya bukan di sini, bukan di 1823, dia harus melewati sumbu yang sebelah kirinya. Ini baru breakout nanti. Lebih kuat, harus lebih di atas lagi karena sebelumnya ada harga yang sudah di puncak. Buyer sudah mencapai 1825, maka setidaknya untuk breakout itu harus di atasnya lagi. Termasuk yang sell itu nanti kalau dia breakout harus melewati level seller yang di bawah ini. Ya, setidaknya di bawahnya di sini. Ya, ini baru nanti namanya breakout. Begitu. Jadi kalau sekarang ini jangan ambil peluang, jangan ambil resiko karena akan cenderung nanti tolak menolak, tarik menarik sampai breakout di antara duanya. Tadi kita sebutkan breakout itu setelah melewati yang di atas di sini sama di sini. Ya, ini fase-fase level yang sudah terbebas dari level pentingnya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Berarti aturannya kalau sudah melewati, Ya, biarpun itu hanya subuh, enggak bisa. resisten atau Oh, kalau spotnya bisa naik turun ya, Pak? iya, selalu mengikuti. Jadi support resisten itu Oh. selalu mengikuti. Kalau terbentuk yang baru, buat baru lagi. Berarti resisten baru lagi. Kalau nanti dia naik lagi sampai di atasnya, kemudian ditolak lagi, maka resistennya pindah lagi menjadi resisten yang terbarunya. Begitu. Terus begitu. Termasuk ketika dia turun seperti ini, ya turunnya cuma kecil, dia tidak melewati yang di bawah, kemudian kembali naik lagi. Maka yang di bawah ini menjadi support yang baru. Gitu. Kalau di atas ini ternyata naik lagi, misalkan naik lagi, lebih panjang lagi, kemudian setelah itu dia turun lagi. Maka yang di atas ini menjadi resisten yang baru, ya, resisten yang baru lagi. Di sini menjadi resisten lagi, begitu dan seterusnya. Oh. Jadi Ya, terima kasih, tidak Pak. stabil, ya. Selalu mengikuti kondisi terakhirnya, di mana dia terbentuk, kemudian memantul, membentuk level yang baru. Ya kira seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, biar nanti kita sekalian. Ada Pak Wi. Ya, silakan. Ya, ya terima kasih Pak. Jadi Pak gini, untuk saya selama ini untuk analisa per hari itu saya buat di D1. D1 yang kemarin kira-kira berpengaruh berapa persen berpengaruh terhadap untuk hari ini Pak? D1 kemarin. D1. Ya. Oh. Misalnya begini, di pagi hari kita mau analisa nih arah market hari ini kemana gitu.
kita kalau saya selama ini melihatnya di D1-nya, yang melihat yang punya kemarin. Baru Ya. kira-kira yang D1 kemarin itu berpengaruh untuk hari ini itu berapa persen, Pak? Kalau karena kita menggunakan day trading kecil sekali ya, hanya menyumbangkan, hanya memberikan informasi awal saja. Jadi misalkan ini sekarang ini yang kemarin ini naik, ini berpeluang tetap masih akan lanjut naik lagi hingga di levelnya di sini. Tetapi di perjalanannya nanti ada kalanya dia harus turun dulu koreksi maksud saya. Maka tidak bisa kita Iya. jadikan daily itu sebagai acuan kalau kita menggunakan day trading. Sangat tidak bisa, hanya membaca umum saja. Kita sangat sulit sekali kalau kita membaca dengan daily ya. Karena kalau kita membaca daily ini kita masuk posisi buy seperti ini. Nah, sementara kalau kita masuk posisi buy kena floating yang di bawah ini kan kita kacau sudah 600 sekian. Mindset Oke. kita akan berubah. Maka di satu kita di daily trading itu hanya untuk membaca secara umumnya saja. Pada akhirnya nanti kita gunakan time frame yang lebih rendah, H4 boleh, H1 boleh, M30 boleh ya. Nah, saya lebih cenderung di tengah-tengahnya karena gampang, perhitungannya gampang ya, bukan apa, tapi yang paling penting di H1 itu mudah menghitungnya per jamnya. Kemudian pergerakan juga tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat begitu. Untuk bisa menyumbangkan berapa persen? Ya kecil sekali kalau kita membaca D1 tidak bisa sudah. Bagi saya tidak bisa. Tidak bisa ketemu nanti. Ya, kita hanya memetakan saja. Selanjutnya kita gunakan time frame yang lebih rendah di sana. Ya, kira-kira seperti itu, Pak Dika. Baik, Pak. Yuk, makasih banyak, Pak. Ya, oke. Berikutnya ada pertanyaan dari siapa ini ya? Dari Ibu Mei. Apa pengaruh lain untuk news dolar turun tapi malah nanjak? Pengaruhnya karena tren. Jadi dolar naik misalkan, dolar turun misalkan, atau dolar menguat, itu harusnya sell ya, tidak ada harusnya. Pasar ini didominasi oleh ya pelaku pasar. Pelaku pasar itu mana yang kuat, dia yang dominan. Nah, yang kuat itu melihatnya dari mana? Dari tren, dari arah kecenderungan. News itu bisa dipatahkan oleh tren. Dan sebaliknya, tren juga bisa saat ini ya, tren terdekat itu bisa dipatahkan oleh news. Bukan tren panjang ya, tren dekat, tren pendek itu bisa dikembalikan, bisa dikalahkan oleh news ya. Itu dampaknya. Ya, dampak lainnya ya seperti itu. Kalau kita melihat di kalender ekonomi tidak bisa, kita hanya melihat di kalender ekonomi tidak bisa. Ya kita jadikan patokan justru malah teknikalnya, karena teknikal adalah cerminan dari pergerakan pasar di sana, buy maupun sell diwujudkan dalam bentuk candlestick seperti ini. Kalau dia tebal hijau berarti banyak trader yang beli. Kalau dia banyak didominasi oleh merah berarti banyak trader yang menjual. Itu saja. Ya kenapa bisa naik padahal menguat dolar? Sudah kita sampaikan dari awal bahwa trennya kuat naik. Bahkan dari awal kecenderungannya sudah mulai merangkak. Maka berita pun bisa kalah dengan trennya. Paling berita berdampak sebentar, dia nge-flash. Ini sudah terpenuhi. Berita itu dampaknya yang itu cuma sekitar 100 sampai 200 poin, 100-200 pip aja. Kalau sudah terpenuhi bisa kembali lagi ke rel utama, ke tren utamanya. Itu. Jadi kita jangan hanya fokus pada angka, tapi lihatlah marketnya, yang real time-nya kemana, kemudian trennya sebelumnya kemana, ya kira-kira seperti itu. Ya ini seperti ini, misalnya dia bergerak naik, ini pun belum kuat sama sekali, dia harus melewati sumbunya kalau dia naik. Ini sudah selesai dari beritanya, sehingga berita yang sudah selesai itu kita kembali ke teknikal. Teknikalnya mengarah kemana? Kalau teknikalnya dia dominan naik berarti kita ikuti buyernya. Kalau teknikalnya masih datar ya kita tunggu saja dulu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat pada malam hari ini. Lain waktu kita akan melihat lagi kalau ada news yang berdampak besar. Kita banyak belajar juga nanti di sana bagaimana membaca secara urut-urutan jelang news itu dirilis, mengantisipasinya, bahkan ketika sudah kita entry dan salah apa yang harus kita lakukan,
perbanyak latihan juga dengan recovery. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan malam ini profit semuanya dan bisa bermanfaat untuk orang sekitar kita. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih.